Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, para Marine Superintendent. Eh, Kali ini saya akan berbagi perihal eh, kepatuhan terhadap eh, peraturan nasional ya. Kapal-kapal itu harus dipastikan patuh kepada atau terhadap peraturan nasional. Tahap awal yang perlu kita perhatikan menjadi seorang Marine Superintendent di sini adalah bahwa kapal harus dibangun wajib mematuhi peraturan nasional yang telah ditetapkan di Indonesia. Di Indonesia itu adalah menggunakan eh, kementerian ya, melalui Kementerian Perhubungan ya. CQ-nya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla. Kapal harus mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Itu tahap awal sebagai seorang uh, Marine Superintendent, bahwa ada suatu lembaga nasional yang memang ditugasi oleh pemerintah untuk uh, mengelola, mengatur perkapalan dan mengatur pelayaran di Indonesia. Kawan-kawanku semua, di samping itu ya, di samping peraturan-peraturan eh, yang ada di Kementerian Perhubungan, ada peraturan lain, ini saya kasih highlight, yang berkaitan dengan keselamatan kapal, hukum maritim atau statutoria, dan perlindungan lingkungan laut. Kita katakan MARPOL ya. Kapal harus memenuhi ketentuan MARPOL. Keselamatan pelayaran yaitu banyak SOLAS dan derivatif konvensinya, misalnya ISM Code, ISPS Code, IMDG Code, ya, Firefighting, FS Code, FFA Code, semuanya harus dipenuhi. Ya. Nah, apa sih tugas daripada seorang Marine Superintendent di bidang uh, di bidang kewajiban ini? Tugasnya ada, yaitu tugasnya berkaitan dengan uh, pendaftaran, ya, berkaitan dengan pendaftaran kapal. Nah, berbicara tentang pendaftaran kapal, tentu ada lembaga yang melakukan administrasi, yaitu Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kapal-kapal harus didaftarkan, diadministrasi untuk mendapatkan identitas status hukum kapal tersebut. Tanpa pendaftaran ya resmi daripada kapal tersebut ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka kapal tidak memiliki status legal untuk berlayar maupun beroperasi untuk kegiatan apapun di wilayah perairan Indonesia. Makanya ini penting, langkah pendaftaran ini penting sekali. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menjamin bahwa kapal yang diperiksanya itu telah didaftarkan dalam BDKI atau buku daftar kapal Indonesia ya, BDKI, dan mendapatkan sertifikat pendaftaran, Certificate of Registry, yaitu sudah mendapatkan pendaftaran di Kementerian Perhubungan ya.
Dan tugas daripada seorang marine superintendent berikutnya adalah memverifikasi, ya, memverifikasi apa namanya, dokumen teknis dan dokumen legal lainnya seperti sertifikat kelas lambung, sertifikat kelas mesin, ya. Dan gambar-gambar itu termasuk bagian daripada verifikasi dokumen teknis, misalnya gambar general arrangement, lines plans, hydrostatic punch, misalnya engine room layout, itu semua masuk menjadi gambar-gambar kapal. Kemudian bukti kepemilikan dan surat ukur, misalnya surat ukur itu diberikan oleh perhubungan yang berisi tentang berapa besarnya gross tonnage dan berapa besarnya net tonnage. Kemudian dokumen pembangunan dari galangan kapal, katakan builder certificate, ya, builder certificate. Makanya builder certificate sangat penting sekali. Dan tidak lupa mengurus nomor IMO number, ya, mengurus IMO number, yaitu ke uh, secara online bisa karena sudah ada websitenya dan itu gratis untuk bisa mendapatkan nomor IMO, call sign, dan MMSI untuk keperluan komunikasi kapal. Nah, tugas berikutnya yang penting di tahap awal ini adalah perizinan untuk beroperasi. Setelah kapal tadi sudah didaftarkan, maka kapal harus beroperasi, diminta oleh pemiliknya untuk beroperasi. Sehingga kapal tidak boleh beroperasi kalau tidak ada pendaftaran. Setelah didaftarkan, maka kapal otomatis bisa dioperasikan, namun tidak langsung bisa dioperasikan, ya, tidak langsung. Kapal harus memperoleh izin berlayar, yaitu SPB, surat persetujuan berlayar, dan mendapatkan izin operasional dari otoritas pelayaran, ya, sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan. Makanya kita harus membaca peraturan Menteri Perhubungannya apa saja, ya. Misalnya terkait tentang operasional kapal niaga atau kapal-kapal jenis yang lain. Misalnya jenis ferry roro, jenis tongkang, tugboat, ya. Itu juga harus uh, apa namanya diperhatikan menjadi satu prasyarat dalam perizinan untuk beroperasi, ya. Apa tugas kita? Tugas kita saya identifikasi di sini bahwa kapal tersebut akan bisa berlayar setelah mendapatkan SPB, ya. Tentunya kita harus ke Sabandar, ya, sudah bisa dilakukan secara online juga, mengatur proses pengajuan surat persetujuan dari Sabandar. Dapat SPB. Nah, kalau sudah dapat SPB, maka kapal bisa mendapatkan persetujuan berlayar. Nah, apa aja yang dipersiapkan untuk bisa mendapatkan SPB? Tentunya ada namanya STCW, ya, sertifikat kelayakan berlayar, misalnya Certificate of Seaworthiness, Safety Construction, Safety Equipment, Safety Radio, ya. Sertifikat untuk pelindungan lingkungan dan koordinasi dengan otoritas pelabuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu sertifikasi kapal. Tugas dari seorang marine superintendent, yaitu sertifikat keselamatan merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh kapal. Biasanya namanya statutory sertifikat, ya.
Nah, kawan-kawanku semua, untuk sertifikat ini banyak, misalnya untuk mencakup struktur kapal itu safety construction, menyangkut sistem kedaruratan, menyangkut peralatan keselamatan, safety equipment, safety radio, kedaruratan, kemudian marpol itu IOPP dan lain-lain. Ini perlu disiapkan dalam sertifikasi keselamatan kapal. Nah, tugas kita apa sebagai Marine Superintendent? Yaitu tugasnya eh, mengatur pemeriksaan oleh officer keselamatan pelayaran, oleh MI, Marine Inspector, ya, oleh Marine Inspector. Maka kita sebagai Marine Superintendent, kalau kelas itu surveyor, ada dari Kementerian Perhubungan namanya MI, Marine Inspector, dan juga ada lagi surveyor-surveyor independen yang ditunjuk oleh negara. Kita harus mengatur pemeriksaan itu, didampingi oleh Marine Superintendent. Memastikan kapal dilengkapi dengan ya LSA, ya LSA Code, pelajari buku-buku LSA Code, ya misalnya life jacket atau jaket pelampung, rakit penyelamat atau life raft, ya, dan life buoy, EBOB, ya harus dipelajari semua. Dan yang terakhir yaitu sistem pencegahan kebakaran atau FFA, ya. Kita harus cek dulu apakah pompa-pompa pembakaran, hidran, extinguisher, detektor asap berfungsi, sistem darurat misalnya emergency lighting, komunikasi darurat, dan genset. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu memperbarui sertifikat. Sertifikat safety construction harus kita perbarui. Safety, passenger safety, PASAX harus kita perbarui. Sertifikat keselamatan, cargo ship safety certificate harus kita perbarui. Demikian kira-kira kawan-kawan semua agar sharing singkat mengenai kepatuhan terhadap peraturan nasional bisa kita terapkan dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.